Salam. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ini ya, berarti semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan masuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu perasaan ketika kita mau mulai pelajaran. Silakan ditulis. Nanti ditempelkan di bagian pinggir-pinggir layar sini. Silakan. Bapak mulai 1, 2, 3, silakan ditulis ekspresinya masing-masing. Ini marah, ini sedih, ini mengantuk, yang keempat itu gembira atau bahagia. Sudah semua? Ini adalah ekspresi kalian hari ini. Bapak lihat di sini rata-rata itu senang. Ini sampai senangnya buka mulut. Katanya. Ya, saking bahagianya. Oke, artinya apapun emosi kamu hari ini, apapun keadaan emosi kamu hari ini, mari kita bersama-sama atur emosi tersebut, terimalah dan kita berusaha mengubahnya menjadi energi yang positif untuk pembelajaran hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan dirinya satu. Mari kita jadi bikin. Itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, dua hidup. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke ice breaking. Nah, apa yang akan kita lakukan ice breaking? Ada boom, clap, dan pen. Nah, ketika nanti Bapak sebutkan boom, silakan kamu tepuk tangan kamu dua di atas meja.
Boom. Clap. Tepuk tangan kamu satu kali. Clap. Dan pen. Nah, pen ini adalah silakan kamu bersama teman kamu dua atau 3 orang, 2 sampai 3 orang. Siapkan satu pulpen, letakkan di tengah. Itulah yang akan kamu ambil ketika Bapak sebutkan pen. Nah, apa tujuan speaking ini? Tujuan speaking ini adalah tadi fokus dengan apa yang Bapak sebutkan. Silakan mulai berdiri cepat berdiri. Ayo, silakan berdiri. Siapkan dengan minimal 2 orang, maksimal bisa sampai 3 orang. Boom. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Sebelumnya, Bapak sudah pernah memberikan kalian tugas ya untuk menuliskan aktivitas kamu dari pagi hari. Bangun, kemarin ada kan, berangkat ke sekolah, setelah itu sampai mengumpulkan data lainnya. Nah, 2 tiang itu sebenarnya tujuannya perlu untuk pelajaran kita hari ini, di mana salah satunya adalah yang menuliskan aktivitas di pagi hari itu seperti langkah-langkah kerja yang harus dilakukan secara berurutan. Ya, contohnya kamu bangun pagi, ketika kamu habis tidur, tidak mungkin tidak bangun pagi dulu kan? Kalau mau ke sekolah, tidak mungkin tidak bangun pagi dulu. Setelah tidur, pasti bangun pagi dulu kan? Ada orang tidur malamnya, paginya mau sekolah tidak perlu bangun tidur. Ada Pak, langsung angkat saja Pak sekolah. Di sekolah tidak bangun lagi Pak kan? Ya bahaya kan? Artinya rangkaian kegiatan itu tidak boleh ada salah satunya dilewatkan. Terutama bangun tidur di pagi hari. Karena kalau mau berangkat sekolah harus bangun pagi hari. Pak kalau kesiangan Pak ya setelah sekolah lagi. Nah sekarang kita akan menerapkan itu dalam pengolahan data sampah, dimana kita tahu bahwa sekitar kita, kamu perhatikan di sekitar kita bahwa pengolahan sampah itu sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri dan menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan itu dari diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan bahas tentang sampah. Di sini muncul sedikit pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan sampah itu? Ya, apa saja yang kalian ketahui tentang jenis-jenis sampah atau apa yang kalian ketahui tentang sampah itu sendiri? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menerapkan pengolahan data untuk memecahkan permasalahan terkait isu sampah serta mendorong pembelajaran mandiri dan berpikir kritis. Kamu dituntut untuk nanti ngecek, oh ini sampah ini dari mana? Maksudnya kemana? Ya. Nah, kesepakatan kelas kita hari ini, rulesnya aturan kita saling menghargai dan menghormati. Jadi silakan kalau nanti ada yang berbicara atau yang mau berbicara, silakan saling menghormati. Pak, saya ingin bertanya, jangan ribut di sana, ribut di sini, tidak menghargai Bapak yang ada di depan atau ada teman yang ngomong di depan nanti. Masuklah tepat waktu, keluar kelas harus dengan izin guru, tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran, tidak gaduh saat berada di ruangan kelas atau ribut. Ini yang sering dilanggar ya, tidak gaduh. Nanti ngobrol semua ada di bangku masing-masing. Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, bisa menerapkan aturan ini di kelas? Bisa, sepakat ya. Sebelum kita masuk ke identifikasi masalah, silakan kamu tuliskan di kertas yang Bapak bagikan tadi lagi, yang kecil tadi. Tuliskan jawaban. Bapak ingin tahu sejauh mana kamu mengetahui tentang sampah itu sendiri, ya. Silakan. Masuk ke jawabannya, Bapak kasih waktu sebentar saja, tidak perlu lama-lama memikirkan. Apa yang dimaksud dengan sampah organik? A. Sampah yang terbuat dari plastik. B. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. C. Sampah yang tidak bisa didaur ulang. D. Sampah yang berasal dari kaleng. Bapak ulangi. Setelah Bapak mengulangi soal yang kedua, silakan dituliskan langsung di lanjut ke soal kedua. Apakah yang dimaksud dengan sampah organik? Sampah yang terbuat dari plastik. A. B. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. C. Sampah yang tidak bisa didaur ulang. D. Sampah yang berasal dari kaleng. Silakan Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kita masuk ke identifikasi masalah. Apa sih masalah yang akan kita selesaikan dalam proses pembelajaran hari ini? Adalah Anda adalah seorang petugas kebersihan.
yang diberikan tugas untuk mengolah data sampah yang terdapat di lingkungan Anda. Anda diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait isu sampah yang apa yang akan Anda lakukan. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Ya, dengan sampah-sampah di sekitar kita. Nah, kita masuk ke materi. Apa itu sampah? Jadi, sampah di sini sisa barang yang sudah tidak digunakan, yang sudah tidak kita gunakan, tapi masih bisa kita olah kembali, ya. Atau tadi recycle tadi, salah satunya tadi yang di pertanyaan awal tadi, ya. Nah, sampah organik, sampah sisa makanan atau sampah berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik, sampah buatan manusia, ya. Ini dua jenis sampah. Lanjut. Mengapa kita perlu memilih atau memilah sampah? Pertama, menjaga lingkungan bersih. Kedua, sampah bisa diolah kembali atau recycle, atau sampah juga bisa digunakan kembali. Tapi dengan syarat penggunaan kembalinya itu sesuai dengan keperluannya. Artinya kalau sampah plastik itu kalau tidak sehat lagi digunakan kembali, itu bisa digunakan kembali untuk hal yang lain. Contoh kayak pot bunga itu bentuk dari pemanfaatan menjadi fungsi yang lain. Mengurangi penumpukan sampah di TPA. Kalau di sekolah kita tempat pembuangan akhir dari mana? Di samping UKS. Jadi dengan kita memilah sampah, kita tahu mana sampah yang penguraiannya lama, mana yang sampah penguraiannya sebentar. Lanjut. Nah, memilah sampah sama seperti mengolah data. Artinya sampah yang banyak ini kita olah sama seperti mengolah data. Kita pisahkan, kita cari identifikasi, ya, dan menggunakan pikiran kita untuk menentukan ini sampah organik atau anorganik. Saat kita milah sampah, kita sebenarnya sedang melakukan pengolahan data. Kita mengidentifikasi, mengelompokkan dan menghitung persis seperti cara kerja sebuah program komputer atau kecerdasan artifisial. Artinya di sini ada logika yang berjalan. Oh, ini dari misalnya dari tumbuhan, dari hewan. Oh, ini organik, ya. Nah, sama seperti sampah, kalau ada data yang tidak diketahui, dia tidak tahu data apa masalahnya. Misal, ini sampah apa nih? Organik atau anorganik? Aku tidak pernah nengok sampah. Nah, itulah. Makanya semakin lengkap data, maka akan semakin akurat informasi yang disampaikan, ya. Nah, saatnya jadi petugas pemilah. Siswa bermain peran. Nanti kamu presentasi ini, jadi yang melakukan presentasi itu kamu berperan sebagai petugas. Siswa bermain peran dan melakukan simulasi jika mereka adalah seorang petugas. Siswa akan memilah sampah secara langsung, ya, tanpa melihat catatan. Mereka menggunakan logika yang sudah dilatih di otak mereka, ya. Nah, ini yang akan saya lakukan sebagai petugas. Nah, kemudian kita dan mesin, ya, kita belajar bahwa logika mesin dan logika manusia sama-sama butuh data. Semakin lengkap dan beragam data, semakin akurat hasilnya. Konsep ini berdasar dari banyaknya teknologi seperti pengenalan wajah dan rekomendasi film, ya. Nah, nanti silakan nanti kalian kerjakan data APD-nya. Dan akhirnya terima kasih. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap asli dan lestari. Nah, apa? Di situ di sini baju. Nah, setelah itu baru dikelompokkan di sini. Baru nanti terakhir dihitung
Ini sebenarnya yang belum bisa masuk di kategori ada nama-nama yang mungkin semakin banyak sampah yang kamu tulis di situ atau sampah yang kamu cari di situ semakin bagus. Tapi di situ Bapak maksimalkan ini 50 sampah. Tapi kalau udah sampai Pak ya sudah. Ya. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai bisa presentasi ke depan ya, bisa presentasi ke depan. Nanti yang kamu lakukan adalah pilih sampahnya. Setelah itu sampaikan berapa jumlah sampah organik dan anorganiknya saja. Ya. Nanti untuk presentasinya ya, untuk presentasi dengarkan sini. Ini kuning, warna kuning untuk anorganik dan yang ini untuk yang organik. Bapak berikan waktu 5 menit lagi. Anak kelompok yang sudah selesai tadi? Ini ya. Nah, silakan kelompok berapa? Kelompok 6, silakan kelompok 6 berbalik dulu di depan sini. Kelompok 6 sini semua. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini
sampah yang itu bukan ke sini Pak. Nanti kita cek apakah benar dan mereka milih sampahnya. Coba. Ini adalah sampah organik. Sampah organik di kotak yang segi 4. Yang kuning itu anorganik. Nah, letakkan di. Nah, itu oke. Dan ini adalah sampah non-organik. Oke, terus lanjutkan lagi percepat. Ini sampah organik. Yang teman-teman lainnya boleh bantu ambilin sampahnya bersih. Ini sampah organik. Oke, silakan. Cepat. Dan ini sampah organik. Apa yang organik ini? Oke. Yang kelompok yang sudah selesai digabung di kotaknya. Ya. Perhatikan sini. Perhatikan semuanya perhatikan. Ini sampah organik. Yang lain jangan bersuara dulu, biarkan kawan kamu yang Sampah non-organik berjumlah 13 dan sampah anorganik berjumlah 16. Total semuanya adalah 29. Oke, ya, silakan. Mungkin ada yang ingin kakak tanyakan tentang sampah yang disampaikan? Ada kelompok yang lain yang ingin menyanggah atau punya pendapat lain? Tidak ada? Oke, silakan untuk. Enggak ada yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok mana lagi yang mau presentasi tadi? Yang bapak kelompok berapa? Satu. Oke, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menyampaikan tentang Presentasi. Kami mau presentasikan hasil diskusi kami. Nah, belajar presentasi tentang memilah tentang sampah. pemilihan sampah. Oke. Satu orang yang menyebutkannya. Boleh dia perannya. Oke, sebutkan dulu kawan-kawan. Sampah apa tuh? Anorganik, Oke, masukkan ke sampahnya. sampah anorganik, Oke, yang lain sebutkannya. sampah anorganik, Nah, sampah anorganik, ayo apa tuh? Pisang sampah apa? organik, Oke, organik. Pisang pak, boleh pisang. sampah anorganik, sampah anorganik, sampah organik, sampah organik, sampah anorganik, jumlah sampah organik 10, sampah anorganik 12, total 22. Sampah Lanjut. itu saja, saya terima kasih. Kami punya sampah anorganik dan organik. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya untuk kelompok 6 dan kelompok 1. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 6 dan kelompok 1. Sudah? Kamu juga sudah melaksanakan di situ Bapak dalam KPD kamu. Selain kamu mengerjakan KPD,
kamu juga pasti di situ ada menyelesaikan lembar refleksi dengan metode 4F. Kira-kira F yang pertama itu fakta. Apa yang bisa kamu teruskan? Tuliskan apa yang kamu lihat dengar dan lakukan selama kegiatan. Fokus pada fakta-fakta objektif, bukan perasaan. Apa yang sudah kita lakukan? Melakukan proses memilah sampah. Jadi tema kita hari ini adalah memilah sampah organik dan anorganik. Jadi setiap sampah itu ada karakteristiknya masing-masing. Ada yang berasal dari hewan dan tumbuh. F yang kedua apa? F yang kedua perasaan. Tuliskan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pelajaran. Ekspresikan dengan jujur. Bagaimana perasaannya? Coba. Senang. Oke. Senang. Apa lagi? Ada yang ngantuk? Pak, ngantuk tulis itu Pak. Tidak, nanti semuanya belajar. Sudah semuanya aktif. F yang ketiga. Sama-sama ya, kita refleksi bersama-sama. Temuan atau finding. Ya. Apa wawasan baru yang kamu dapatkan dari kegiatan hari ini? Memilah sampah, ya, dengan pengolahan data sampah. Jadi kalau ada data sampah, ini data ya. Yang kamu pelajari itu data. Ingat, sebuah data itu kumpulan dari informasi. Jadi ini adalah data. Setelah itu apa lagi? Apalagi terakhir, yang terakhir adalah future atau masa depan. Kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Artinya apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Mulai meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kalau kamu menemukan sampah, jangan berat tangan, nak. Ya, jangan berat tangan. Ada bungkus permen nih. Jawab. Ada bungkus permen ambil. Ada tong sampah ada sekitarnya, oh tidak ada, ya sudah. Kalau bungkus permennya kira-kira tidak terlalu kotor, taruh dulu dan kantong. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru ditaruh dibuang. Itu budaya yang baik. Kedepannya itu yang harus kalian lakukan. Ya, nah selanjutnya anak-anak, ini kalian sudah melakukan proses pembelajaran untuk pengolahan data. Setelah ini nanti, untuk tindak lanjut kamu setelah pelajaran ini, yang perlu kamu lakukan adalah mengisi Google formulir yang akan Bapak siapkan, di mana satu siswa itu wajib mengirimkan 5 foto sampah organik dan 5 foto sampah anorganik. Karena kita akan menyiapkan data set untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi Bapak perhatikan hari ini pelajaran tadi sangat menyenangkan sekali. Bapak sendiri yang mengajarkan itu begitu semangat. Hanya saja Bapak tadi memperhatikan ada satu kelompok kardus ya. Kardus itu sebenarnya itu sampah organik harusnya, tapi dimasukkan ke tempat yang salah. Untuk diskusi ya, kamu harus membiasakan yang namanya public speaking. Public speaking itu ya, kamu harus pede. Kawan kamu, jangan malu berbicara di depan. Kalaupun malu bicara di depan, anggaplah ketika kamu bicara orang di depan kamu itu batu. Tapi hidup Pak, berapa batunya Pak? Supaya kamu punya rasa percaya diri, tingkatkan rasa percaya dirinya, ya. Kemudian jangan membiasakan peran di dalam kelompok itu tidak terbagi dengan rata. Bapak perhatikan tadi itu ada beberapa kelompok seperti ada yang kerja semua, ada yang satu itu yang kerjaannya cuma bengong di tempat duduk, ya. Kayak apa? Kayak ngendok kayak di apa? Di kelompok ya. Empat yang ngerjakan, satunya ngendok. Ya. Nah, kesimpulannya, ya apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini? Pertama, sampah itu adalah segala sesuatu yang tidak digunakan lagi. Makanya berarti kalau pohon nih, kamu ketemu pohon, ada daun hijaunya.
mengolah data sampah. Artinya itu bisa kita gunakan untuk mesin juga supaya dia bisa memilih sampah, ya. Nah, apalagi kesimpulan hari ini? Semakin lengkap data yang kita miliki tentang sampah, maka informasi yang diberikan juga akan semakin akurat. Terus tadi hari ini kita sudah berperan sebagai petugas kebersihan. Nanti bukan kita lagi, tapi robotlah yang akan berperan sebagai kita yang menjadi tugas kebersihan. Untuk itu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.